Nah, selanjutnya mungkin kalau buat interview ya, mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan umum yang bisa kalian dapat itu, misalnya kenapa memilih Italia? Kalau di case aku, kenapa memilih Florence? Kenapa nggak kota-kota yang lain? Kenapa misalnya rencana studi dan riset kalian seperti ini? Kenapa membahas tentang carbon tax misalnya seperti itu? Apa motivasi kalian? Dan eh, apa yang Anda harapin setelah nanti lulus gitu, atau setelah nanti selesai proyek risetnya seperti itu. Nah, cara-cara menjawabnya nanti bakal aku jelasin lebih dalam di eh, bagian untuk menjawab pertanyaan interview ya. Nah, tapi dalam interview ini juga ada beberapa kesalahan umum yang beberapa dari teman-teman mungkin belum kepikiran atau belum tahu bagaimana kesalahan umum itu bisa terjadi. Mungkin yang pertama itu banyak dari teman-teman yang misalkan mencari case di internet, apa sih modelan pertanyaan-pertanyaannya. Oh, misalkan rencana studi dan riset kalian dapat di internet. Nah, tapi salahnya mungkin adalah tidak menyesuaikan dengan pengalaman kalian. Jadi mungkin kalian bisa ceritakan dari A sampai Z bagaimana. Nah, tapi yang eh, jadi masalah itu karena nanti jawaban teman-teman itu nggak bakal kerasa attach dengan jawaban yang lainnya. Jadi agak sedikit disintegrated gitu dan agak agak kurang personal rasanya. Itu yang akan membuat interviewer menjadi sanksi atau ragu sama jawaban teman-teman. Nah, yang kedua mungkin contoh kesalahan umum itu nggak melatih gimana cara untuk bercerita, untuk public speaking dengan runtut atau chronologically. Jadi pas wawancara itu teman-teman malah jadi bingung, oh ini kemana ya, itu kemana ya. Setelah cerita tentang pengalaman, apakah better lanjut tentang cerita personal atau sebaliknya. Jadi dengan kalian berlatih, itu nanti bakal dapet apa ya, gist-nya itu gimana. Awalnya harus ngelakukan apa aja itu bakal kelihatan. Nah, yang kesalahan yang lain juga kurang mempersiapkan bukti konkret seperti sertifikat, pengalaman organisasi. Kalian bisa bilang, oh saya punya skill dalam kepemimpinan, misalnya leadership. Tapi kalian mungkin tidak pernah, nggak ada pengalaman konkret di mana kalian menjelaskan tentang project yang kalian jalani atau organisasi-organisasi kalian secara di kampus. Misalkan project jadi pedang yang nyerang kalian balik gitu. Karena di mana kalian bisa bilang punya pengalaman leadership, kalau misalnya pengalaman organisasi aja nggak ada, misal contohnya begitu. Jadi eh, esai itu harus ditailor benar-benar dengan kemampuan personal kalian itu seperti apa, yang bisa nanti memperkuat klaim interview dan esai kalian. Jadi seperti itu. Nah,